Pemerintahan Herman William Dendels 1808 sampai 1811. Henry Dendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Dendels harus melindungi dan memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi Nusantara khususnya di Tanah Jawa. Dendels kaum adalah patriot dan liberal dari Belanda yang sangat terbangun oleh ajaran revolusi Prancis di dalam berbagai pidatonya. Dendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Dendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini petugas agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Langkah ini juga untuk mencegah perbatasan kekuasaan dan melarang hak-hak bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengembang tugas sebagai Gubernur Jenderal dan mengurus pesan dari pemerintah induk, Dendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama daerah pertahanan, keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan. Garis merah menunjukkan jalur jalan raya pos dari ujung barat ke ujung timur Jawa. Sumber Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia 1994. Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Dendels melakukan langkah-langkah membangun benteng pertahanan baru, membangun pangkalan laut di Anyer dan ujung Kulon. Namun pembangunan pangkalan di ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara Dendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu Dendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur. Sepanjang kurang lebih 1.100 km, jalan ini sering dinamakan Jalan Dendels. Program pelaksanaan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah berubah citra. Dendels pada awalnya dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis dengan semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Ia berubah menjadi diktator. Bahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan pekerjaan itu, maka rakyat yang sudah jatuh miskin semakin menderita. Apalagi pekerjaan rodi dalam perbuatan pangkalan ujung Kulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu wajar kalau kemudian rakyat Hindia yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Di bidang pemerintahan, Dendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelum pejabat VOC datang ke istana Kesultanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu. Misalnya harus menghormati kepada raja, tidak boleh memakai payung emas. Kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja. Dendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus menggunakan payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kesultanan Surakarta sudah menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya. Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Dendels menyebabkan perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk melindungi posisi di Jawa, Dendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan, yaitu Legiun Mangkunegara, dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Dendels terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Dendels semakin berani. Dendels mulai melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Dendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh.
Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Dendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwono II agar pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus kerugian akibat perang akibat Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum itu. Akibatnya pada Desember 1810 Dendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Dendels berhasil melangkah Hamengkubuwono II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya sebagai Sultan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono III ini seiring disebut Sultan Raja, dan Hamengkubuwono II yang masih tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Di samping hal-hal di atas, Dendels juga melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mulai peringkat di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Prefektur wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek mewahi para bupati. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang peradilan. Untuk bidang peradilan, untuk memperlancar jalan pemerintahannya dan membantu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang timur asing. Dan yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Di bidang sosial ekonomi, Dendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels itu misalnya, Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Misalnya daerah Cirebon, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Dan yang kedua adalah keadaan pemerintahan William I. William I memerintah pada tahun 1028 sampai 9 September 1087. Yang lebih dikenal dengan sebutan William Sang Penakluk dan julukan William si Haram Jadah. Adalah Raja Inggris pertama dari bangsa Norman. William menjadi Raja Inggris sejak tahun 1066 sampai mangkat pada tahun 1087. Ia masih terhitung keturunan Rollo dan menyandang jabatan Adipati Normandia sejak tahun 1035. Melalui perjuangan panjang, William berhasil menegakkan kedaulatan atas Normandia pada tahun 1060. 6 tahun kemudian, ia memimpin bangsa Norman menggempur dan menaklukkan Inggris. Sesudah itu, ia masih harus berjuang lagi demi menegakkan kedaulatan atas Inggris maupun untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan putra sulungnya, Robert Cortehus. William terlahir sebagai anak haram, hasil hubungan luar nikah Robert sang Dikara, Adipati Normandia, dengan gundiknya yang bernama Herleva. Statusnya selaku anak haram maupun usianya yang masih belia menjadi sumber masalah pada saat William menyandang jabatan Adipati Normandia. Menggantikan mendiang ayahnya, demikian pula anarki yang merongrong tahun-tahun pertama masa pemerintahannya. Sejak William masih kanak-kanak hingga mencapai usia akil balig, para menak Norman saling berperang demi merebutkan hak asuh atas dirinya sekaligus memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. William berhasil memadamkan pemberontakan pada tahun 1047 dan mulai berjuang menegakkan kedaulatan atas Kadipati Normandia sampai tahun 1060. Perkawinannya dengan Matilde dari Flandria pada era 1050-an
menjadi penggalang dukungan baginya dari Kabupaten Flandria. Pada hari perkawinannya, William sudah berhasil menempatkan para pendukungnya pada jabatan-jabatan uskup dan abbas di Normandia. Perjuangan menegakkan kedaulatan merangsang William untuk terus memperluas wawasan dan pengalaman tempurnya. Pada tahun 1062, ia merebut Kabupaten Maine, negeri tetangga Kadipaten Normandia. Pada era 1050-an dan awal era 1060-an, William menjadi salah seorang calon ahli waris tahta kerajaan Inggris. Karena Edward sang pengaku iman, Raja Inggris kala itu adalah saudara sepupu ayahnya dan tidak dikunjung dikaruanai keturunan. Calon ahli waris lainnya adalah Harold putra Godwin, Earl Inggris yang ditunjuk sebagai raja pengganti oleh Edward sang pengaku iman sebelum tutup usia pada bulan Januari 1066. Dengan alasan bahwa Edward sang pengaku iman sudah berjanji mewariskan tahta kepadanya dan bahwa Harold putra Godwin sudah bersumpah mendukungnya menjadi ahli waris tahta. William menyiapkan satu armada besar dan menginvasi Inggris pada bulan September 1066. Ia mengalahkan dan menewaskan Harold dalam pertempuran Hastings pada tanggal 14 Oktober 1066. Sesudah susah payah berjuang, William akhirnya dinobatkan menjadi Raja Inggris pada hari Natal tahun 1066 di London. Ia membenahi urusan pemerintahan Inggris sebelum pulang ke Normandia pada awal tahun 1067. Meskipun beberapa kali timbul pemberontakan, kedaulatan William atas Inggris akhirnya dapat ditegakkan sepenuhnya pada tahun 1075. Hingga ia dapat lebih sering bermastautin di daratan Eropa. Pada tahun-tahun menjelang akhir hayatnya, William direpotkan dengan berbagai kesalahan yang menimpa negeri-negeri kekuasaan di daratan Eropa, masalah-masalah yang ditimbulkan putranya Robert Courtesy, dan ancaman invasi orang Dani yang membayang-bayangi Inggris. Pada tahun 1086, William memerintahkan penyusunan Kitab Domesday, daftar seluruh tanah pertuanan di Inggris berikut nama tuannya sebelum invasi bangsa Norman dan nama tuannya pada saat penyusunan daftar. Ia mangkat pada bulan September 1087. Ketika sedang memimpin kampanye militer di kawasan utara Prancis, jenazahnya dikuburkan di Caen. Masa pemerintahan di Inggris ditandai oleh pembangunan puri-puri, pengukuhan para petinggi Norman menjadi kaum menak baru di negeri itu, kemunculan muka-muka baru di jajaran rohaniwan Inggris, alih-alih mempersatukan negeri-negeri kekuasaannya menjadi sebuah kekaisaran. William justru menyelenggarakan pemerintahan tiap-tiap negeri secara terpisah. Sesudah ia mangkat, wilayah kedaulatan dibagi-bagi. Normandia beralih ke tangan Robert Courteheuse, sementara Inggris menjadi jatah William Rufus.